Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saiful. Nah, kali ini dalam video saya ini saya ingin membahas tentang ilmu hipnosis dengan belajar dengan cepat dan mudah. Jadi pembahasan saya kali ini bagaimana kita mempelajari ilmu hipnosis dengan mudah dengan sangat simpel. Jadi tidak perlu belajar terlalu lama, namun kita bisa dengan cepat atau mempelajari hipnosis dan praktek sekalian. Jadi pertama kita harus menentukan target kita. Yaitu untuk menentukan target kita perlukan si target itu bisa merasakan apa tidak waktu kita memberikan arahan dan sebagainya, atau mengerti dengan arahan kita atau tidak. Jadi waktu kita melakukannya, ya kita lakukan tes sugesti terlebih dahulu. Ya, lakukan tes sugesti terlebih dahulu dengan lakukan teknik-teknik yang tertentu. Salah satunya, ya saya berikan contoh, salah satunya yaitu dengan tangan, ya teknik tangan seperti ini tekniknya tangan. Nah, seperti ini teknik tangan, ya, dua jari, ibu jari dengan telunjuk itu disatukan seperti ini. Nah, suruh membayangkan bahwa tangannya itu ada lem yang sangat kuat, sehingga apabila nanti waktu kita mengarahkan ke pasien atau ke target atau suyat itu bisa mengerti dengan arahan yang kita arahkan, sehingga tangan siswa tidak dapat digerakkan, tidak dapat dibuka. Pada saat itulah si suyat atau target kita sudah memasuki alam bawah sadar mereka. Nah, dengan demikian barulah kita bisa memberikan sugesti-sugesti tertentu. Nah, ini tadi induksi yang saya berikan contoh tadi adalah induksi walking hipnosis. Jadi hipnosis yang tidak perlu dengan tidur, ya, tidak perlu dengan tidur, sehingga si suyat atau target kita bisa masuki trans hipnosis. Dan setelah si suyat atau target tadi memasuki trans hipnosis, barulah diberikan sugesti-sugesti yang kita inginkan. Itu salah satu contoh hipnosis dengan sangat mudah dengan walking hipnosis. Nah, bagaimana cara kita bisa meyakinkan si suyat, ya, meyakinkan si suyat, ya harus kita pelajari bagaimana cara kita agar si suyat atau target kita tadi mengerti, tahu dengan yang kita arahkan. Nah, selanjutnya apabila si suyat sudah mengerti dengan apa yang kita arahkan, lanjutkan dengan pemberian sugesti-sugesti yang kiranya mampu diterima oleh si suyat atau target kita, subjek kita. Nah, kalau sudah diterima ke alam bawah sadarnya, ya sadar tidak sadar si subjek tadi akan melakukan apa yang kita arahkan. Itu adalah cara hipnosis walking hipnosis. Nah, itu teknik yang mudah untuk dipraktekkan. Nah, selanjutnya yaitu yang kita perlu kita perhatikan adalah si target kita tadi dominannya kemana, ya itu harus kita ketahui. Nah, untuk mengetahuinya dengan cara bagaimana, ya kita berikan cara dengan pertanyaan-pertanyaan, ya sehingga kita mengetahui suyat tadi atau target tadi ke arah mana dominannya, pendengaran atau rasa atau visualisasi. Nah, kalau dominannya target kita ke rasa, ya kita harus menggunakan teknik bagaimana cara si target kita bisa merasakan apa yang kita arahkan. Nah, kalau dominannya si target kita ke visualisasi atau pendengaran, ya kita harus mengarahkan si target tadi ke arah
visualisasi atau bayangkan atau gambarkan dan lain sebagainya, itu yang harus kita perhatikan dan perlu sangat diperhatikan. Nah, dalam saat kita menghipnosis seseorang, itu yang harus kita perhatikan, cara kita memberikan induksi dan cara kita melakukan sugesti dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan induksi itu pada seorang wanita dengan seorang pria itu sangat berbeda tekniknya, berbeda caranya kita memberikan induksinya. Kalau seorang wanita biasanya ke rasa. Jadi saat kita menginduksi, ya gunakan kata rasa, ya, rasakan sensasinya bagaimana dan lain sebagainya. Lalu kalau pada seorang pria, target kita ya visualisasi, ya gitu biasanya ke visualisasi, bayangkan. Nah, caranya bayangkan apa yang ingin kita arahkan, bayangkan apa yang ingin kita bayangkan. Misalnya bayangkanlah tangan kamu itu ada lemnya, semakin lama semakin lengket, semakin keras, semakin nempel, ya. Saat Anda berusaha untuk membukanya, Anda tidak bisa. Itu visualisasi, jadi bayangkan. Jadi kalau untuk wanita ya rasakan sensasinya, tangannya lengket, tangannya rasakan hangatnya, panasnya, kerasnya, lem tadi yang masuk ke sela-sela jari. Jadi ada perbedaan antara seorang wanita dan seorang pria. Jadi untuk mengarahkan ke si target tadi ke induksi yang kita inginkan, ya tadi caranya kita berbeda. Jadi kita harus mengetahui dominannya target kita kemana, ke visualisasi atau ke rasa. Jadi kalau kita sudah mengetahui, barulah kita lakukan induksi. Nah, yang seperti saya contohkan tadi, ya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi setelah dilakukan induksi, lalu dilakukan deepening, setelah lakukan deepening, lalu berikan sugesti. Nah, saat sudah diberikan sugesti, baru diterminasi, ataupun sudah setelah kita masuk ke alam bawah sadar, kita bangunkan. Nah, setelah kita bangunkan, ya, target tadi akan melakukan apa yang kita inginkan, melakukan seperti yang kita sugestikan. Itu adalah hipnosis yang cukup sangat mudah kita lakukan. Nah, jadi perbedaan antara sugesti terapi dan sugesti permainan itu akan berbeda. Jadi sangat berbeda. Jadi kalau hipnoterapi kita perlukan teknik pendekatan yang sangat luar biasa agar si pasien kita itu merasa nyaman, merasa santai, ya, terhadap kita, sehingga kita bisa melakukan terapi yang selanjutnya. Nah, kalau ke hipnotis panggung ataupun hipnotis hiburan, itu pendekatan kita ya supaya tadi si target tadi sudah merasa nyaman, bisa kita ajak bicara, lalu kita bisa lakukan walking hipnosis dan sebagainya. Itu adalah teknik ilmu hipnosis dengan sangat mudah, dan kita bisa melajarinya di rumah. Jadi saat kita mempelajari di rumah, caranya yaitu berikan tadi contoh yang sudah saya berikan, contoh-contohnya tadi dipelajari, caranya kita bicara, cara kita menghadapi si target dan sebagainya, itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, apabila kita sudah bisa menguasai semuanya, menguasai situasi, menguasai kondisi, atau menguasai si target atau dan sebagainya, tinggal kita melakukan pemberian sugesti permainan atau hipnoterapi. Itu tergantung dengan kondisi dan situasi. Apabila si target tadi minta di hipnoterapi, ya berarti kondisi waktu kita memberikan sugesti harus berbeda dengan permainan. Nah, itu tadi salah satu contoh
ilmu hipnosis yang saya ajarkan dengan sangat singkat. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan tadi bisa dipahami dan mengerti. Dan apabila sedulur atau pemirsa dimanapun berada kurang paham tentang pembahasan yang saya berikan, bisa berikan komen-komen di bawah. Masya Allah saya akan beri jawaban ataupun bisa menghubungi saya secara langsung. Insya Allah saya akan melayani. Nah, dari saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.